きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Halo teman-teman, kali ini Denny akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Wind Waker episode 111. Tapi jangan lupa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, untuk tinggalin jejaknya. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Masih berada di rumah sakit, Momijikawa masih menemani neneknya. Perawat di situ bahkan sampai heran membicarakan Momijikawa bersama temannya. Anak itu cucunya ya, Momijikawa, yang dari kamar 302. Dia sangat rajin. Dia datang setiap hari untuk menjenguk sejak neneknya dirawat. Ku dengar anak itu merawat neneknya sendirian di rumah. Temannya sampai heran, benarkah? Tapi dia masih SMA kan? Temannya membalas, iya. Kedengarannya orang tuanya sudah meninggal dan dia tidak punya kerabat lain yang bisa membantu. Tapi ku dengar neneknya hampir tidak bisa berjalan dan demensia neneknya semakin parah. Tapi aku senang dia dirawat di rumah sakit dan tidak di rumah. Pasti jadi sedikit lebih ringan untuk cucunya yang malang itu. Tiba-tiba Momijikawa menemui perawat itu. Permisi. Aku Momijikawa dari kamar 302. Aku akan datang lagi nanti. Apakah ada hal lain yang dibutuhkan? Perawat menjawab, tidak. Kupikir dia baik-baik saja. Semua yang kau bawa hari ini seharusnya sudah cukup. Dan jika tidak, kami akan meminjamkan apa yang kami miliki di rumah sakit. Momiji menjawab, baiklah kalau begitu. Perawat menanyakan kembali, apakah kau makan yang cukup? Dan kau masih tetap bersekolah kan? Momiji menjawab, ya, aku masih bisa mengaturnya. Terima kasih banyak atas semua bantuan kalian. Aku akan kembali lagi nanti. Momijikawa lalu berjalan pergi. Perawat masih heran menanyakan ke temannya. Dia bertingkah seperti orang dewasa. Dia benar-benar masih SMA kan? Temannya menjawab. Tapi karena itulah sangat menyakitkan melihat anak sebaik dia harus berjuang menjalani hidup yang begitu berat. Setelah beberapa saat, Momijikawa sudah sampai rumah. Sesampainya di rumah, Momijikawa lalu memasak. Saat masakannya sudah matang, tak lupa mengambilkan untuk neneknya. Nenek, makanannya sudah siap. Melihat tempat tidur neneknya, suasana hening seketika. Momijikawa lalu mengembalikan lagi makanan untuk neneknya itu ke dalam panci dan mengatakan bila Momijikawa harus makan. Momijikawa lalu duduk di meja makannya dan memakan masakannya itu sendirian. Ya, kasihan banget ya Bre. Oh iya, bila teman-teman yang ingin sawer, link ada di deskripsi ya. Lanjut, menuju ke kafe Potos. Mereka semua baru akan pulang. Anse mengatakan, wah, sudah benar-benar gelap di luar. Kotoha menjawab, ya iyalah, udah waktunya tutup. Hati-hati di jalan pulang ya. Semuanya semua menjawab, oke. Kunugi masih mengatakan, Kotoha, maaf banget ya. Rombongan kami rame banget hari ini. Kotoha menjawab, iya ya. Anse mengatakan, Sugishita, makasih ya bro, sudah ngasih tahu soal Momijikawa. Kita emang belum tahu kenapa Momijikawa nggak suka orang luar. Tapi kita jadi banyak belajar. Sugishita hanya diam saja. Kurita mengatakan, kami tahu kok hidup dia nggak gampang. Kaki Uchi Takanashi, iya. Azusawa mengatakan, tapi hei, ya bisa dibilang takdir juga sih. Kita semua masuk di tahun yang sama, sekolahan yang sama. Jadi kalau ada yang butuh bantuan, kita akan saling bantu. Benar kan itu, Sakura? Sakura pun hanya diam saja. Mereka semua lalu berjalan pulang. Di saat Sakura berjalan di belakang, Sakura menanyakan ke Sugishita, hei Sugishita,
kau mendekatiku lebih dulu. Apakah itu berarti kau ingin bicara padaku tentang itu? Sugishita hanya diam saja. Sakura mengatakan, kalau gitu, kenapa kau pengen ngasih tahu semua itu ke aku? Sugishita pun langsung menendang Sakura saja. Sakura sampai kesal. Woi, apa-apaan sih? Berhentilah mengabaikanku. Nirai, Suwo dan Kiryu melihat itu. Kiryu mengatakan, rasanya Sugishita banyak berubah belakangan ini ya. Suwo menjawab, iya, menurutmu. Tapi dia masih sering ribut dengan Sakura. Nirai yang masih melihat mereka mengatakan, kupikir. Sembari Nirai mengingat saat Sugishita diingatkan oleh Nirai itu, Nirai lalu mengatakan, ini semua karena pengaruh Sakura. Selain itu, mendengar latar belakang Sakura pasti juga membuat Sugishita banyak berpikir. Suwo menjawab, iya, itu benar. Setelah beberapa saat, Sugishita sudah sampai di rumah. Kakeknya menyambut Sugishita dengan sangat heboh. Dia mengatakan bila dia punya kabar buruk. Nenek Sugishita sampai menenangkan kakek Sugishita. Setelah beberapa saat, mereka lalu duduk sembari minum teh di ruang tamu. Dan lalu baru diobrolkan. Kakek Sugishita mengatakan, Keitaro, kau tahu salah satu kerabatmu ada di rumah sakit kan? Sugishita menjawab, iya. Kakek Sugishita lalu bercerita, Momichikawa, aku belum pernah melihatnya sejak kakeknya meninggal. Tapi aku langsung bisa mengenalinya. Dia terlihat sama persis dengan kakeknya saat masih muda. Aku sangat senang melihatnya. Aku coba berbicara dengan anak itu. Dan aku juga tahu bila neneknya dirawat di rumah sakit. Dan dia tidak punya waktu lama lagi. Mendengar itu, Sugishita sampai kaget. Dan kini lalu beralih ke suatu tempat. Terlihat sekumpulan berandalan kedatangan seseorang. Orang ini mengatakan, aku sudah menghubungimu sebelumnya. Temui aku sama bos. Orang ini juga mengatakan, oh, kau ya? Dia di atas sana. Tapi kau hati-hati aja di sana. Dia lagi nggak mood hari ini. Menuju ke lantai atas. Terlihat bosnya sedang bertarung. Dia mengatakan, lemah semuanya. Dan orang yang ada di bawah tadi sudah naik ke atas. Orang itu mengatakan, ya, aku bisa kenalin kau sama Samsa yang bagus nih. Dia bakal tahan lebih lama. Pukul sepasmu juga, dia nggak bakal jatuh. Orang ini menjawab, terus di mana aku bisa nemuin Samsa keras ini? Dia menjawab, Kota Makochi, SMA Furi. Sumpah, aku pastikan dia benar-benar hancur. Anjir, siapa yang menyuruh berandalan itu ya, Be? Untuk menghajar Momichikawa? Dah lanjut nanti ya. Terima kasih teman-teman.